Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aan Mardian, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur, kelas weekend semester 5 Universitas Pandanaran, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur klasik. Arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah arsitektur, arsitektur klasik ini juga nantinya terdiri dari gaya yang lebih modern dari turunan gaya yang berasal dari Yunani. Lebih membahas rinci tentang arsitektur klasik, saya akan membahas arsitektur Islam, bagaimana perkembangannya di dunia ini. Arsitektur Islam berkembang sangat luas, baik itu di bangunan sekuler maupun di bangunan keagamaan yang keduanya terus berkembang sampai saat ini. Arsitektur juga telah turut membantu membentuk peradaban Islam yang kaya. Bangunan-bangunan yang sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur Islam adalah masjid, kuburan, istana, dan benteng yang kesemuanya memiliki pengaruh yang sangat luas ke bangunan lainnya. Yang kurang signifikan, seperti misalnya bak pemandian umum, air mancur, dan bangunan domestik lainnya. Berikutnya, latar belakang perkembangan arsitektur Islam. Dalam perkembangannya, arsitektur Islam terutama masjid banyak menampilkan bentuk-bentuk yang megah serta monumental sifatnya. Para ahli agama tidak jarang banyak mempersoalkannya, terutama tentang kelengkapan-kelengkapan masjid yang banyak ditambahkan di masa perkembangannya. Hal ini dapat dimengerti karena para ahli agama tersebut ingin memberikan arti fungsional yang tepat dari setiap bagian yang ada di dalam bangunan masjid, termasuk kelengkapan-kelengkapannya, sehingga jangan sampai menjadi sebab timbulnya pengurangan arti terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam. Perlu dilihat asal-usul kehadirannya dan fungsi yang sebenarnya. Apakah kelengkapan tersebut termasuk hal yang diharuskan, bahkan mutlak harus menjadi bagian dari masjid, ataukah semata-mata kelengkapan yang timbul karena tuntutan dan perkembangan arsitektur? Hal tersebut mungkin hanya sekedar kelengkapan yang berkedudukan variasi semata. Dalam dunia arsitektur, semua hal tersebut mungkin saja terjadi sebab berbagai latar belakang kehadirannya senantiasa merupakan dorongan untuk menggunakan hal-hal yang baru, kewibawaan, serta menimbulkan kemungkinan untuk membangun arsitektur secara besar-besaran. Tidak jarang terdapat bagian-bagian baru dari masjid yang juga diperuntukkan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan agama, seperti misalnya relung-relung atau ceruk yang asalnya merupakan bagian kecil dari bangunan masjid dan madrasah. Hal ini disebabkan oleh pengembangan kebudayaan yang terjadi sebagai akibat dari penyebaran agama Islam yang semakin menyebar luas ke daerah-daerah baru yang masing-masing mempunyai latar belakang budaya daerah yang kuat, yang mana merupakan daerah yang mengalami penyebaran kebudayaan agama Islam. Perkembangan arsitektur Islam pada masa Abbasiyah. Perkembangan arsitektur Islam pada masa Abbasiyah dan Seljuk bermula sekitar abad ke-11. Pada era itu, perkembangan arsitektur Islam yang begitu besar terlihat pada penggunaan teknik bahan batu bata dari seni arsitektur Persia yang diterapkan pada bentuk lengkung iwan. Selain itu, perkembangan juga tampak pada cara pengembangan bangunan lain yang menjadi bangunan fasilitas seperti istana dan bangunan untuk kepentingan sosial. Contoh selanjutnya arsitektur Islam di Spanyol. Perkembangan arsitektur Islam pada masa ini dapat dilihat terutama pada arsitektur Masjid Cordoba dan Istana Granada. Masjid yang didirikan oleh Abdurrahman Az-Zakil pada tahun 786 Masehi ini mempunyai pola dasar bentuk masjid Arab asli dengan gaya Masjid Umayyah. Pada masa selanjutnya masjid ini mengalami penyempurnaan selama 3 kali berturut-turut, yakni pada tahun 822, 976, dan 990. Contoh selanjutnya, era Utsmaniyah. Pada masa ini, bangunan-bangunan yang berdiri umumnya menampilkan corak yang sedikit berbeda dari arsitektur sebelumnya. Umat Islam pada zaman Utsmani menampilkan 3 bentuk masjid, yakni tipe masjid lapangan, masjid madrasah, dan masjid kubah. Hal yang baru dalam rangka perkembangan arsitektur Islam gaya Utsmaniyah ini ialah munculnya perencanaan bangunan oleh arsitek yang pernah belajar di Yunani,
yaitu Sinan, yang telah menghasilkan karya-karya dalam berbagai bentuk bangunan. Berikutnya, arsitektur Islam di India. Arsitektur masjid India pada umumnya mengambil corak masjid lapangan, kemudian memakai lengkung-lengkung iwan. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari batu. Hal ini sudah lama digunakan dalam pembuat candi. Di Masjid Kutubuddin, misalnya, terdapat corak atap kubah dalam jumlah banyak dan mengatapi hampir semua ruangan, dan gaburannya mirip dengan bangunan candi ala India. Corak menaranya berbentuk bulat seperti pilar yang runcing pada puncaknya serta mencuat tinggi ke atas. Bentuk itu tampil pada bentuk menara yang bernama Kutub Minar yang tinggi. Kesimpulannya adalah arsitektur Islam tidak terbatas diterapkan pada tempat ibadah yakni masjid, namun arsitektur ini mencakup hunian hingga bangunan umum. Menilik sejarah, perjalanan perkembangan arsitektur ini sangatlah panjang dimulai dari era zaman Nabi Muhammad hingga era modern. Dalam perkembangannya, arsitektur ini banyak mengalami penyesuaian atau berasimilasi dengan berbagai kebudayaan. Beberapa kebudayaan yang diketahui berasimilasi dengan arsitektur ini adalah Romawi, Mesir, Persia, sampai dengan Indonesia. Konsep pemikiran Islam dalam hal ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan para ulama hingga cendekiawan Muslim. Aspek fisik merupakan aspek yang tampak secara jelas dilihat dengan panca indera. Artinya, setiap lekuk bentuk yang dapat dilihat dari sebuah bangunan, fasad arsitektur ini berasimilasi dengan kebudayaan, misalnya kebudayaan Arab, Persia, Cordoba, atau bahkan Indonesia. Dalam sejarah peradaban Islam, ada beberapa bangunan di zaman Nabi Muhammad SAW yang menjadi penanda munculnya arsitektur ini. Salah satunya adalah Masjid Juwata, yang diketahui merupakan masjid tertua. Gaya arsitektur Islam yang menonjol baru berkembang setelah dipadukan dengan arsitektur Romawi, Mesir, Persia, dan Bizantium. Salah satu contoh awal yang paling populer adalah Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock yang selesai dibangun pada 691 di Yerusalem. Sedikit menyinggung arsitektur Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya banyak bangunan bernuansa Islam di Indonesia, khususnya masjid. Namun, dalam perkembangannya, arsitektur Islam di Indonesia berasimilasi dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Beberapa contoh bangunannya adalah Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Banten, dan beberapa masjid kuno lainnya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya An Mardian. Thank you.